Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk pagi hari ini? Kira-kira siap untuk mengikuti pelajaran PPKN? Ya, alhamdulillah. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Ya, terima kasih. Baik, kira-kira pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan bacakan kompetensi dasar mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. IPK-nya mengidentifikasikan tentang faktor pembentuk integrasi nasional, mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Tujuannya menunjukkan sikap mendukung terhadap faktor-faktor pembentuk integrasi dengan baik dan bertanggung jawab, menganalisis pengaruh faktor-faktor pembentuk integrasi dengan cermat dan kritis. Nah, alat pemersatu bangsa. Nah, kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar merah putih dan Garuda. Ini adalah lambang bendera kita yang kita cintai. Nah, ini adalah alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara yaitu Pancasila. Itu sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kedua, bendera merah putih yaitu bendera kebangsaan. Ini adalah bendera yang kita cintai, juga bagian dari alat pemersatu bangsa. Karena bangsa Indonesia tidak ada bendera lain kecuali bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa nasional. Nah, di sini ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia juga sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya ada lambang negara yaitu burung Garuda, yang dimana Garuda ini memegang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda walau tetap satu jua. Selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini adalah yang dimana di dalamnya membakar semangat jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, dan lain-lain. Nah, di sini ada lagu perjuangan. Nah, lagu perjuangan di sini juga di dalamnya membakar semangat para pemuda terutama. Nah, selanjutnya di sini ada Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan Sumpah Pemuda ini? Oh ya, disilahkan. Baik, terima kasih anak-anak. Sesuai dengan yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, yang dimana pada intinya Sumpah Pemuda ini yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini Sumpah Pemuda ikrar dari putra-putri bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke berikrar. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Nah, barusan sudah disinggung di Sumpah Pemuda. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini perlu dilakukan di setiap kita berada dimanapun.
apalagi berbeda daerah, berbeda ras, sehingga komunikasi itu lebih efektif. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Nah, dengan adanya penjajahan, kita juga bisa memiliki rasa senasib seperjuangan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, ini lebih penting anak-anak, karena produk dalam negeri itu tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk-produk luar negeri, sehingga kita dari sekarang harus mencintai produk dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu persatuan dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Sudah disinggung tadi di Sumpah Pemuda ya. Antisipasi ancaman dari luar negeri, dari luar, sehingga muncul semangat nasionalisme. Nah, kita harus peka ancaman-ancaman yang dari luar. Kita harus peka sebagai generasi muda, jangan apatis. Kita harus perjuangkan bangsa Indonesia bersama-sama. Pengamalan ideologi nasional. Kira-kira apa ideologi nasional, anak-anak? Iya, baik, yaitu Pancasila. Jadi dari sila pertama sampai kelima kita harus amalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir, semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi. Nah, ini lebih penting. Gotong royong, bekerja sama dengan siapapun. Solidaritas, solid, jangan terpecah-pecah, dan toleransi kepada siapapun, baik itu beda agama, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor penghambat. Nah, tadi adalah faktor integrasi nasional, sekarang faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, kita harus selalu menghargai perbedaan. Kurangnya toleransi dan saling menghargai. Nah, kita harus bertoleransi dan saling menghargai, jangan egois. Kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, ini ancaman. Jadi ancaman-ancaman dari luar ini kalau kita apatis, tidak sadar, maka ini akan menjadikan menghambat integrasi nasional. Maka itu kita harus kritis, kita harus peduli terhadap kondisi ancaman-ancaman yang akan datang dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, ini juga tugas pemerintah sebenarnya untuk pembangunan dalam segi SDM, pembangunan dalam segi transportasi dan lain sebagainya. Ini harus merata dari Sabang sampai Merauke sehingga tidak menimbulkan cemburuan sosial. Ini ada ancaman dan tantangan integrasi nasional. Nah, ancamannya ini kira-kira gambar apa, anak-anak? Nah, ini adalah gambar apa yang pertama? Ini gambar ya Papua Merdeka. Nah, itu OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Dan ada berita hoak. Ini ada gambar berita hoak. Nah, dari gambar itu yang dimaksud ini gerakan separatisme. Tadi yang gambar yang pertama ini gerakan separatisme. Berita hoak. Nah, berita hoak pada hari ini merajalela, bisa mengadu domba antar generasi, antar masyarakat, antar rakyat. Terorisme, peredaran narkoba. Nah, ini peredaran narkoba sasarannya biasanya kepada pemuda-pemuda. Penyalahgunaan teknologi, masuknya kebudayaan asing. Ini dari keenam ini sebuah ancaman untuk integrasi nasional. Nah, anak-anak, ini ada link video yang nanti kita bisa nonton bersama ya. Nah, ini ada daftar pustaka dari buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10 pendidikan Kemendikbud tahun 2013 revisi 2018. Ini ada 3 daftar pustaka. Ini tugas siswa. Tugas siswa ini yang pertama, peserta didik dibentuk menjadi 2 kelompok. Ini ya, setiap kelompok ada tugasnya masing-masing, nanti lembarannya dikumpulkan di LKPD.
Baik, selamat belajar. Terima kasih. Semoga lancar ke depannya dan menjadi ilmu barokah. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan pelajaran PPKN selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga jarak. Selanjutnya cuci tangan karena kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Fastabikul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.